Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Masail Senin 3 Rajab 1442 Hijriah 15 Februari 2021 Masehi. Masalah tanah gadean. Pada tahun 1970 ada seorang bernama Pak Abdullah berhutang kepada Pak Amin sebesar 800.000 rupiah. Zaman itu tinggi, nilainya 800.000 itu. Dengan jaminan sebidang tanah seluas 50 hektar. Memang itu dalam dulu berharga itu. Di tahun 2020, Pak Abdullah baru bisa membayar hutangnya yang dulu pernah ia pinjam kepada Pak Amin dan ingin mengambil kembali tanah miliknya. Akan tetapi Pak Amin tidak mau mengembalikan tanah tersebut dikarenakan dia hanya membayar sesuai jumlah hutang dulu. Padahal jumlah uang yang sebesar itu dulu harganya sangat besar. Berbeda dengan sekarang, harganya sangatlah kecil dibandingkan harga dulu. Uang Indonesia ini kan tambah hari tambah nggak berharga aja. Jadi kalau zaman dulu masih berharga, tahun 870, lah ini tahun 2020 sudah tidak berharga yang 800.000 itu. Sekarang pertanyaannya, apakah tindakan Pak Amin dapat dibenarkan? Yaitu tidak mau dibayar 800.000, mintanya dibayar yang banyak, yang disesuaikan dengan harga sekarang. Jawabnya adalah tidak dibenarkan, dikarenakan kewajiban Pak Abdullah hanya membayar sesuai angka atau nominal yang dia hutang. Bagaimana hukumnya Pak Amin menggunakan tanah tersebut ketika masih dalam jaminannya? Jadi tanah itu dijadikan jaminan, kemudian tanah itu dipakai sama Pak Amin, orang yang menghutangi Pak Abdullah tadi. Dipakai terus. Makanya kapan? 50 tahun juga. Sejak dia memberi hutangan kepada Pak Amin itu, kepada Pak Abdullah itu, dipakai terus sama Pak Amin selama 50 tahun. Pemakaian itu, jawabnya pemakaian yang seperti itu adalah tidak boleh lah, wong jaminan kok digunakan. Jaminan itu harusnya nggak boleh diapa-apakan. Karena hal seperti itu dianggap sebagai ghosab atau pemanfaatan yang tidak benar. Jika tidak, tanda tindakan Pak Amin tidak dibenarkan, bagaimana cara Pak Abdullah membayar hutangnya? Karena Pak Amin tetap tidak mau menerima karena kurang katanya. Masih kurang. Jawabnya begini aja, Pak Abdullah tetap menyerahkan 800.000-nya itu kepada Pak Amin, karena itu hutangnya hanya itu saja. Dengan cara apa? Meletakkan di hadapan Pak Amin atau ditransfer lewat itu, ditransfer begitu lewat bank, atau sudah seperti itu sudah dianggap lunas, sudah selesai, dan kemudian mengambil tanahnya kembali. Ada catatan ini, ya ada apa itu, biar damai lah. Solusinya adalah dengan diakad damai saja. Solusinya adalah dengan diakad suluh atau damai. Begini caranya. Pak Amin diberi pengertian sesuai keterangan di atas bahwasanya kerugian Pak Amin akibat penurunan nilai mata uang itu sudah tergantikan dengan pemanfaatan Pak Amin sawahnya Pak Abdullah selama 50 tahun. Ya kan? Ya kan? Nah itu dia itu menggarap sawah orang selama 50 tahun itu apa enggak ada gantinya?
yang sebetulnya nilai upahnya bisa dituntut oleh Pak Abdullah sehingga Pak Amin tidak merasa dizalimi lagi. Ya wes kalau begitu aku tidak menuntut kamu nggarap sawahku selama 50 tahun, demikian juga kamu jangan minta bayaran lebih gitu ya. Ini hanya suluh, tapi sebetulnya tidak harus seperti itu. Sebetulnya kalau Pak Abdullah sudah memberikan 800.000 itu kepada Pak Amin, sudah, itu tinggal ambil saja tanah itu. Paham ya? Kalau ngomong-ngomong, nanti kalau dia itu ngomong gimana kok enggak, lah gimana kamu juga memakai tanahku, nyatanya juga enggak, kamu juga enggak menghitung itu. Kalau itu dihitung sewa, wong aku belum menghargai. Kalau setiap tahun itu tak hargai dengan 50 hektar loh, tak hargai dengan 1 miliar atau 2 miliar, setiap tahunnya 50 miliar berarti. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, akhirnya kan bisa kalau begitu ya sama-sama. Saya tidak nurut kamu jangan minta lebih dari aku. Nah, bisa enak kan kayak gitu. Masalah uang yang sudah rusak dijual. Uang yang sudah hilang, sebagian angkanya seperti satu angka 0 dari uang limpal robek ya. Atau 0 dari uang 50.000 tidak akan laku dijadikan sebagai alat pembayaran di toko manapun. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk membelinya dengan harga 2/3 dari harga mata uang yang masih utuh. Seperti uang 50.000 yang rusak dibeli dengan harga 30.000. Jadi uang 50.000 yang sudah rusak tidak laku, kemudian dibeli uang itu dengan 30.000. Pertanyaan, bagaimanakah hukum atau cara tersebut? Diperbolehkan karena mata uang kertas sudah rusak, maka sudah tidak sah lagi digunakan sebagai alat pembayaran, sehingga sudah dianggap sebagai barang ribawi lagi, Maka jual beli dinilai dengan kimahnya, sehingga boleh dibeli dengan harga berapapun dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Masalah soft yang berada di pintu. Ada soft, tapi softnya itu ada di pintu, tengah-tengah pintu. Di pas pintu itu ada soft, pas pintu ada soft. Itu kayaknya ini juga ada. Bagaimana itu? Itu diisi apa enggak itu? Diisi apa dilubangi saja? Maksudnya ditinggalkan. Soft yang berada di pintu. Di Masjid Pondok Pusat, loh di sini ternyata ini. Desa Temboro memiliki 6 pintu lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salah. 10 ya? 8? 10 ya? 10 pintu. Salah itu. Ini menghitung pintu aja belum, bukan 6 ini. Pintunya 10. Beda itu 10 dengan 6 itu. Asyrah mubasyarah. 6 juga bagus Pak. Apa? Rukun iman. Iya, bagus saja, tapi keliru ini 10 kok pintunya mau diapakan lagi. Yang tidak dihilangkan dari bentuk lamanya. Ketika pembikinan garis soft yang baru, ketika pembikinan garis soft yang baru tepat di pintu lama juga diberi garis. Namun demikian walaupun sudah digarisi soft yang ada di tempat di pintu itu, tepat di pintu itu tetap tidak diisi karena kebanyakan makmum menganggap itu bukan termasuk soft. Sehingga bila diisi dikhawatirkan malah tidak berada di soft salat, padahal jarak antara soft yang berada di depan pintu dengan soft yang berada di belakang pintu serambi itu lebih dari 3 dhira'. Ya, sudah lebih 3 dhira' ya. Dan bila diisi pun hanya cukup untuk 2 orang. Ya enggak lah, itu 3 orang cukup. Nah, ini 3 orang cukup itu. Pertanyaan, apakah garis yang berada di tempat di pintu itu termasuk di tempat di pintu itu? Di pintu ya. Di mana sih? Di
tepat ya. Berada garis berada di tepat. Apakah garis yang berada tepat di pintu itu termasuk shaf sehingga dapat memutus atau mengurangi fadilah jamaah bila tidak diisi? Iya, itu dianggap shaf salat. Jadi nanti itu walaupun itu diisi 3 orang, diisi aja di situ 3 orang. Walaupun putus-putus itu nanti di pintu, satu pintu 3 orang, satu pintu 3 orang, begitu. Bagaimana hukum makmum yang tidak mau mengisi dengan anggapan itu bukan termasuk shaf? Hukumnya adalah makruh. Orang yang di belakangnya situ tidak mau maju. Bagaimana hukum makmum yang tidak mengisi dengan anggapan itu bukan termasuk shaf? Hukumnya makruh. Dia beranggapan tidak termasuk shaf, kemudian nggak mau ngisi, maka hukumnya makruh. Gitu ya. Maksudnya makruh yaitu menurut Imam Romli Kabir menghilangkan fadilah shaf, tapi tidak menghilangkan fadilah jamaah. Fadilah jamaahnya masih dapat, tetapi fadilah berbaris di dalam berjamaah itu, fadilah berbarisnya tidak mendapatkannya. Menurut Ibnu Hajar, dia juga kehilangan fadilah jamaah pula. Semuanya kehilangan habis. Tidak dapat fadilah jamaah juga. Makanya nanti diisi ya insyaallah. Bila ke 10 pintu itu diisi oleh makmum, akan tetapi ada 1 pintu yang tidak diisi, apakah masih dianggap shafnya terputus? Iya, dianggap putus juga. Hanya saja yang kena masalah ini adalah orang yang berada di belakang pintu yang tidak mengetahui dan tidak mau mengisi shaf yang ada di pintu tersebut, itu saja. Baik shaf tepat di belakang pintu atau tepat di belakang pintu atau di belakangnya lagi. Orang yang bertempat tepat di belakang pintu atau di belakangnya lagi. Jadi terus ke belakang sana, kalau tidak ada yang mau ngisi di tempatnya shaf itu dia mendapatkan kemakruhan, seperti itu, tidak mau. Dan tidak mendapatkan fadilah shaf atau fadilah jamaah di tempat situ itu, belakang sana. Lurus. Kalau Ibnu Hajar nanti tidak melakukan jamaah. Kalau Imam Romli Kabir ya mengatakan tidak mendapatkan fadilahnya berbaris di dalam sholat. Ini satu tambahan, tapi ini sudah kelewat, tapi tidak apa-apa. Masalah merayakan hari Valentine kemarin itu. Bagaimana hukum merayakan Valentine? Diperinci ini sudah pernah dibaca tapi tak baca lagi, dibaca lagi supaya selalu diingat. Apabila mengikutinya karena merasa simpati pada agama mereka, agama orang kafir itu, agama wasani sebetulnya itu, atau bermaksud menyerupai mereka dalam syiar kekafiran mereka, maka hukumnya juga kafir. Apabila menyerupai hanya syiar hari rayanya saja, hari raya Valentine itu, maka haram. Ini hari yang buruk ya. Ini harinya orang nakal, orang fasik, maka nggak boleh, sangat-sangat berbahaya sebetulnya. Orang itu bukan bertepatan pada hari. Bagaimana kalau orang itu ngasih hadiah, mungkin ditempatkan untuk pas hari Valentine, yang dikasih itu istrinya. Ya sebetulnya ngasih hadiah pada istri itu aslinya boleh dan dapat pahala. Tapi kalau karena ngikuti orang kafirnya itu yang jadi dosa atau sampai pada ikut agama mereka, ya malah bisa keluar tadi dari agama, bisa kafir juga. Tapi kalau hanya ikuti hari raya mereka atau hari besar mereka, hari itu ya haram. Makanya hal seperti ini sangat berbahaya, dan banyak anak-anak orang Islam
tidak tahu ikut-ikutan sama hari-hari yang sebetulnya mulai zaman dulu juga sudah dilarang. Bahkan di zamannya orang kafir itu dulu pun sudah dilarang, dulu pernah dilarang juga sama orang-orang kafirnya sendiri, apalagi orang Islam. Apa ya? Nomor 4. Santri, masalah bisnis di pondok, bisnis di dalam pondok. Datang dari rumah mau ngaji, sampai pondok buka toko di dalam kamar. Daftarnya daftar ngaji. Mau ngaji, ikut mondok, tanda tangan, ikut peraturan, ikut semua syarat-syarat, semua tanda tangan, berat semua tanda tangan semuanya. Begitu sudah di pondok, lihat kanan, lihat kiri, apa yang dibutuhkan ini teman-temanku, apa yang dibutuhkan sana, terus ini cocok ini buat toko. Lemarinya tidak berisi kitab lagi, tapi lemarinya berisi barang dagangan. Nah, ada juga yang seperti itu. Bagaimana hukum seorang santri berbisnis di pondok pesantren? Ya tidak boleh. Itu aja. Itu tidak boleh. Kalau bagaimana kalau seumpama ada orang itu datang di pelajar SMA itu loh, pelajar SMA gitu, datang daftar untuk masuk sekolahan, kemudian sudah masuk sekolahan itu tasnya itu tidak diisi buku, penuh dengan jajanan, perjualan dalam sekolahan itu boleh nggak? Mesti nggak boleh. Mau pola sekolahnya mungkin nggak boleh, karena itu tidak mau apa itu ngaji, itu maunya ya mau dagangan, dan sekolahan itu tidak diperuntukkan untuk untuk tempat pendasaran barang dagangan. Satu kok bagus ini, temannya buat lagi penuh, akan jadi pasar nanti dalam kelas itu. Wah ini berapa harganya, ini berapa, ini wortel berapa, ini kentang berapa. Astagfirullahaladzim. Iya enggak? Nanti sekolahan mana saja yang enggak ada itu adalah sekolahan umum yang tidak diasramakan, apalagi diasramakan. Asramakan itu maksudnya supaya yang tinggal di asrama itu betul-betul konsentrasi di dalam pendidikan pelajaran ini, sehingga pulang itu betul-betul membawa ilmu yang manfaat. Nah, kalau sudah pulang, karena sudah punya anak, sudah punya istri ya, punya istri dulu ya. Nah, sudah punya istri ya silahkan itu kalau mau kerja berbisnis silahkan aja yang halal. Kalau sedang belajar itu ngaji. Nanti kalau sudah rumah, sudah punya istri, sudah punya anak, malah tidak mau kerja, diem saja begitu. Kenapa? Sedang ngaji. Hanya istrinya, anaknya, semuanya nggak dikasih makan. Lagi kelaparan bagaimana? Ya kamu aja lah yang kerja, aku tak bagian ngaji lah. Akhirnya suaminya malah nggak. Kalau alasannya ngaji, mesti orang itu yang membuat kesalahan itu bukan karena karena melakukan kebenaran terus jadi kesalahan itu mesti enggak itu. Kalau orang itu melakukan kebenaran maka akan mendatangkan satu kebenaran. Kalau memang benar-benar ngaji, mesti dia itu akan merawat anak dan istrinya. Tapi kalau ngajinya itu hanya etok-etok karena supaya tidak kerja saja, nah itu bisa terjadi. Jadi ngajinya ngaji kesalahan juga itu, bukan ngaji yang benar juga. Makanya itu harus difahami. Maka sebagian ulama itu mengatakan ngaji itu juga dunia, yang tidak dunia itu yang ikhlas. Bayan itu juga dunia itu bayan, pidato itu dunia itu semua. Makanya banyak orang berebutan mic.
Nah, seruput pengen jadi mubayyin, ya dah. Nah, itu dunia itu. Yang tidak dunia itu ya yang ikhlas. Nah, contohnya ikhlas itu tidak berebutan. Nah, makanya begitu. Kayak orang itu alasan ngaji itu, ngajimu itu ngaji dunia atau mau ngaji yang tidak dunia, yang akhirat. Tinggal seperti itu. Wah, ini perang-perang tahun-tahun aku ngaji, tapi enggak bisa-bisa. Lah kamu dulu waktu ngaji itu belajarmu bukan belajar masalah fikih, juga tidak belajar urusan tauhid. Belajarnya belajar dagang ketika di pondok. Ya pinter dagang. Makanya orang itu tinggal apa yang dipelajari di pondok. Kadang-kadang ya datangnya di pondok, tapi pulangnya membawa ilmu berdagang, buka toko. Jadi ilmunya ilmu berdagang. Ada datangnya di pondok, tapi nanti sampai rumah bawa ilmu apa? Ilmu jadi tukang. Jangan di pondok, tapi sampai rumah nanti ilmu macam-macam jadinya itu. Tidak, yang pekerjaannya itu tidak ada hubungannya dengan ngajinya selama 10 tahun. Itu hati-hati. Makanya hati-hati. Makanya yang sungguh-sungguh doa kepada Allah supaya dikasih ilmu warisan baginda Nabi. Sedikit saja dari ilmu warisan baginda Nabi, nanti kamu bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada umatnya baginda Nabi juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham bi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alif baina qulubihim sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Alhamdulillah.